dari Cordoba, dari La Plata, dari Rosario hingga Buenos Aires, 46 juta warga Argentina menantikan gelar mereka yang ketiga setelah Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan gelar kali ini artinya adalah gelar ketiga dalam 4 tahun terakhir. Dari Medellin, dari Cali, dari Barranquilla hingga Bogota, 52 juta penduduk Kolombia menantikan gelar yang sudah ditunggu selama 23 tahun. Salam pemirsa, ketemu lagi bersama saya Titis Widiatmoko di Titis Corner. Dan pada Senin pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan menyaksikan sebuah pertarungan antara dua bangsa sepak bola, antara Tango Argentina melawan Salsa Kolombia di bawah langit Miami di lapangan hijau Stadion Hard Rock. Akan berjumpa dua identitas besar Amerika Selatan, Le Albiceleste melawan Los Cafeteros. Si Langit Biru berjumpa dengan si produsen pembuat kopi. Dua negara yang sama-sama pernah menjadi juara Copa America. Dan kalau bicara pertemuan antara Argentina melawan Kolombia dalam konteks kekinian, kita tidak akan bisa melupakan apa yang terjadi pada 1 Februari 2022 di Stadion Mario Kempes di Cordoba. Adalah sebuah pertandingan antara kedua tim yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Argentina lewat gol dari Lautaro Martinez pada menit ke-26. Itulah sebuah pertandingan yang akan mengawali cerita atau kisah pada final Copa America 2024. Dari Cordoba, dari La Plata, dari Rosario hingga Buenos Aires, 46 juta warga Argentina menantikan gelar mereka yang ketiga setelah Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan gelar kali ini artinya adalah gelar ketiga dalam 4 tahun terakhir bersama pelatih Lionel Scaloni. Dari Medellin, dari Cali, dari Barranquilla hingga Bogota, 52 juta penduduk Kolombia menantikan gelar yang sudah ditunggu selama 23 tahun setelah Aristizábal dan kawan-kawan memberikan gelar juara Copa America tahun 2001 bersama dengan Kolombia. Ketika itu mereka menjadi tuan rumah. Kembali kepada apa yang terjadi pada 1 Februari 2022. Itulah terakhir kali Kolombia mencatatkan hasil kalah dari 28 pertandingan terakhir, dan lawannya ketika itu adalah Argentina. Sebanyak 8 pemain masih tersisa dari skuad tahun 2022 itu. Ada Camilo Vargas sang penjaga gawang, ada Davinson Sanchez, Joan Mujica, kemudian ada juga Rafael Santos Borré, ada juga Miguel Borja. Merekalah yang masih tersisa, 8 dari sejumlah 20 lebih skuad Kolombia ketika itu. Sementara dari kubu Argentina ada 12 yang masih tersisa. Ada Dibu Martinez, ada Gonzalo Montiel, ada Lisandro Martinez, ada Julian Alvarez, ada Franco Armani, ada Nico Gonzalez, ada German Petzela, ada Giovanni Lo Celso, ada Nahuel Molina, ada Lucas Manuel Huerta. Apa artinya dari yang terjadi pada 2022 itu? Kita melihat di sini terdapat dua buah pola yang berbeda dari kedua tim yang akan tampil pada final nanti. Pola pertama adalah perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh Néstor Lorenzo setelah diberi mandat untuk menjadi pelatih tim nasional Kolombia. Dan satu lagi adalah kesinambungan. Kesinambungan yang dilakukan oleh pelatih Lionel Scaloni terhadap skuad Argentina setelah dia mendapatkan kursi kepelatihan
tahun 2019 untuk menggantikan Jorge Sampaoli. Perubahan melawan kesinambungan. Nestor Lorenzo melawan Lionel Scaloni, dua pemain atau dua pelatih yang sudah sangat saling mengenal. Anda tahu pada 2006 pelatih Argentina Jose Pekerman memberikan tugas kepada Nestor Lorenzo untuk mencari bek kanan yang bisa sekaligus sebagai pemain tengah. Siapakah yang akhirnya dipilih oleh Nestor Lorenzo pada 2006 itu? Dia adalah Lionel Scaloni untuk masuk ke skuad Argentina pada Piala Dunia di Jerman. Dan Anda tahu Lionel Scaloni saat itu bermain bersama dengan Lionel Messi, bintang Argentina saat ini. Kesinambungan melawan perubahan. Tetapi jangan juga dilupakan bahwa sepak bola bukan hanya soal strategi, soal pola, tetapi juga soal figur. Kalau bicara tentang figur antara dua tim ini, tentu kita tidak lupa terhadap dua nama, James Rodriguez di kubu Kolombia dan juga Lionel Messi di kubu Argentina. James Rodriguez dengan 6 assist dan 1 gol yang sudah dibuat menjadi kandidat terkuat sebagai pemain terbaik Copa America 2024. Lionel Messi dengan 1 gol yang sudah dibuat artinya dia menjadi pemain yang sudah menciptakan gol dalam 6 gelaran Copa America yang sudah dia ikuti pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2015, 2016, 2019, 2021, dan 2024 dia membuat gol, hanya luput 1 Copa America 2011 di mana dia tidak membuat gol. Dan Anda tahu bahwa apa yang terjadi pada Messi itu adalah sebuah catatan yang sulit terulang karena rentang waktu ketika dia pertama kali mencetak gol dengan terakhir kali mencetak gol itu berselisih 17 tahun. Dari awal mulanya 2007, kemudian terakhir kali 2014. Kolombia, Argentina sama-sama tim yang tampil impresif di Copa America 2024 ini. Salsa Kolombia menciptakan 12 gol dan hanya kebobolan 2 gol dengan memasukkan 5 gol lewat sundulan kepala. Ini adalah sebuah kelebihan yang juga titik kelemahan bagi Argentina, karena Argentina ini kebobolan 1 gol itu lewat sundulan kepala dari Kevin Rodriguez, pemain Ekuador. Argentina sejauh ini sudah menciptakan 8 gol dan hanya kebobolan 1 gol, sebuah kemewahan. Kalau bicara turnamen besar, bicara major turnamen, Piala Dunia, Copa America, Piala Eropa, tim yang pertahanannya kuat, tim yang pertahanannya tangguh, mereka biasanya akan menjadi juara. Kita akan menelisik satu persatu perjalanan Kolombia dan Argentina di Copa America 2024. Kolombia menang melawan Paraguay 2-1, menang melawan Costa Rica 3-0, imbang melawan Brasil 1-1, mengalahkan Panama 5-0, dan kemudian melewati Uruguay 1-0. 12 gol, hanya kebobolan 2 gol. Pertahanan yang sangat solid. Argentina mengalahkan Kanada 2-0, mengalahkan Chile 1-0, mengalahkan Peru 2-0, imbang lawan Ekuador 1-1, kemudian menang adu penalti, dan berikutnya mengalahkan Kanada 2-0, memasukkan 8, hanya kebobolan 1 gol. Sama-sama hasil yang impresif, sama-sama menunjukkan bahwa kedua tim ini memang pantas untuk beradu di partai final. Kolombia adalah tim paling produktif, Argentina adalah tim yang paling sedikit kebobolan. Kalau kita bicara tentang Kolombia, mereka juga sangat efektif dalam menciptakan gol. Jadi kita melihat bahwa 12 gol yang tercipta itu hanya datang dari 8,49 expected goals. Expected goals adalah sebuah catatan statistik yang menghitung peluang untuk terciptanya sebuah gol bagi sebuah tim. Sementara Argentina mencetak 8 gol dari 11,1 expected goal sepanjang turnamen. Sangat efektif. Nah, kita akan menginjak pada bagaimana kedua tim ini bertarung di luar figur,
Jadi kalau kita bicara figur, tidak bisa dilepaskan dari Messi melawan James Rodriguez. Tetapi sepak bola bukan hanya tentang figur, sepak bola juga tentang struktur. Kita akan bicara di lini tengah. Lini tengah dari Kolombia ini adalah munculnya pemain-pemain baru yang sulit ditebak dan sulit diduga. Richard Rios, Jefferson Lerma, John Arias adalah 3 pemain yang begitu mengejutkan penampilannya di Copa America 2024 ini. Richard Rios, pemain asal Palmeiras, John Arias, pemain asal Fluminense, Jefferson Lerma asal Crystal Palace, ini memberikan keleluasaan bagi James Rodriguez untuk menciptakan atau mengkreasi peluang yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh duet mereka di depan, yaitu Luis Diaz dan juga John Cordoba. Luis Diaz memiliki kontrol gemilang, memiliki penempatan posisi yang bagus, dan juga shooting yang dahsyat. John Cordoba ini adalah pemain yang biasanya akan menyambut umpan-umpan bola mati dari James Rodriguez. Di sini lini belakang Argentina harus bekerja keras, terutama bek kanan mereka Gonzalo Montiel atau Nahuel Molina. Montiel kemungkinan akan dipasang karena kita tahu Kolombia memiliki Luis Diaz di sektor kiri lini serangnya. Tapi kondisi terakhir dari Montiel ini masih harus terus dipantau. Kalaupun dia tidak bisa main, masih ada Nahuel Molina bersama dengan Cristian Romero, Lisandro Martinez ini juga bisa saja berganti dengan Nicolas Otamendi, tapi masih akan dipantau. Tagliafico, kemudian di tengah akan menjadi sebuah pertarungan yang menarik ketika Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, dan McAllister ini harus bertemu melawan Richard Rios, Jefferson Lerma, dan juga John Arias. Di Maria yang kemungkinan akan menjadi partai terakhirnya sebelum mundur dari timnas akan kembali bahu-membahu bersama Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Di lini belakang Kolombia ada titik lemah ketika Daniel Munoz yang menjadi bintang mereka sejauh ini tidak bisa tampil karena kartu merah di semifinal, dan penggantinya tidak kalah bagusnya. Ada pemain senior, pemain kawakan yang pernah bersama Atletico Madrid, Santiago Arias. Masih ada Davinson Sanchez, masih ada Carlos Cuesta di posisi duet center back, dan Johan Mujica. Ini adalah pemain yang juga akan selalu bisa memberikan support bagi Luis Diaz, terutama dari sektor kiri. Akan menjadi sebuah pertarungan yang menarik ketika tim yang sama-sama produktif, tim yang sama-sama pertahanannya kuat, beradu di lapangan hijau di Hard Rock Stadium. Siapa yang akan menang? Superkomputer, pakar, bursa banyak mengunggulkan Argentina untuk menang. Tetapi motivasi, dendam untuk membalaskan kekalahan 1 Februari 2022 itu juga ada di kubu dari Kolombia. Argentina diunggulkan, tetapi apakah itu akan menjadi stimulus atau justru akan menjadi pressure, itu menjadi pertanyaan sendiri. Nah, yang bisa saya katakan bahwa yang terjadi di lapangan ini, Argentina seperti biasa dengan identitasnya adalah penguasaan bola dan juga memberikan tekanan banyak orang di sepertiga pertahanan lawan, tentunya akan berusaha membongkar pertahanan Kolombia sejak awal. Dan Kolombia akan mengandalkan kemungkinan adalah counter attack, karena di situ mereka punya Luis Diaz, punya James Rodriguez, dan juga bola-bola mati. Detil kecil akan menentukan hasil pertandingan ini. Argentina peluangnya besar, Kolombia tidak bisa diremehkan. Lalu saya harus pegang siapa? Sebagai pecinta sepak bola, saya di sini akan berusaha untuk menyaksikan pertandingan itu, dan juga siapa yang tampil terbaik tentu yang akan menjadi juara. Lalu, apa prediksi saya? Saya akan mengikuti superkomputer, saya akan mengikuti banyak pandangan dari bursa dan juga banyak pandangan dari orang-orang lain bahwa Argentina akan mendapatkan
gelar ketiga dalam 4 tahun terakhir. Tetapi itu hanya prediksi, segalanya masih bisa terjadi di lapangan, termasuk apa yang dilakukan oleh Kolombia nanti. Sekian, tulis prediksi Anda, kita bertemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.